Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life. Laporan Quartararo usai tes pramusim MotoGP 2024. YZR-M1 makin brutal. Tim balap Monster Energy Yamaha menyelesaikan tes resmi pertama MotoGP 2024 di sirkuit internasional Sepang, Malaysia, Kamis, 8 Februari 2024, dengan baik. Fabio Quartararo dan Alex Rins menyelesaikan 3 hari pengujian, di mana masing-masing menduduki peringkat ke-11 dan 16 klasemen secara keseluruhan. Sesi 8 jam ketiga berturut yang dilaksanakan, sangat penting untuk mengumpulkan beberapa data akhir sehubungan dengan adanya penyesuaian yang baru. Pebalap pabrikan Yamaha itu akhirnya menempati posisi ke-11 dan ke-15 masing-masing dalam Team Measures hari ini dan ke-11 dan ke-16 dalam hasil tes MotoGP secara keseluruhan. Quartararo melakukan putaran sebanyak mungkin untuk memastikan pengembangan lebih lanjut dari YZR-M1 2024 supaya lebih baik di tes berikutnya. Quartararo menyelesaikan 56 lap dan pada akhirnya menyetujui mesin baru, aerodinamis, dan perangkat peluncuran serta mencatat kecepatan balapan yang positif. Waktu terbaiknya pada hari ketiga ialah 1 menit 57,525 detik yang dibukukan pada lap 12, membuatnya menyelesaikan tes di posisi ke-11 terbaik. Semua berjalan positif. Kami masih perlu meningkatkan kecepatan kami, jadi mudah-mudahan kami bisa mengambil langkah maju, ujar dia dikutip laman resmi Yamaha Racing, Jumat kemarin. Mesin 2024 lebih baik, aerodinamis juga lebih baik, tapi kami kehilangan cengkeraman elektronik. Dengan kinerja ini saya pikir kita selangkah demi selangkah semakin dekat ke puncak, lanjut dia. Quartararo pun menyatakan bahwa targetnya dalam laga tes dapat menduduki 2 baris pertama di kualifikasi. Sementara Rins menggunakan hari terakhir tes di Sepang untuk memberikan penilaian penuh atas berbagai item pengujian yang dibawa oleh Yamaha. Fokus penuhnya adalah menyiapkan motor untuk musim 2024 dan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Lap tercepatnya adalah 1 menit 57,879 detik, yang dicatat pada lap 13/52, yang membuatnya menyelesaikan tes Sepang di posisi ke-15 pada peringkat hari ketiga dan di posisi ke-16 dalam hasil. Gabungan, 1 menit, 197 detik dari puncak. Saya cukup senang karena kami melakukan pekerjaan pengujian dengan baik sejauh ini, kata Rins. Memang benar kami masih mengerjakan setup dalam hal memperbaiki konfigurasi motor. Saya sedikit kesulitan untuk menghentikan motornya. Dan ban belakang sedikit terangkat. Kami kehilangan sedikit waktu di area itu, tambah dia. Monster Energy Yamaha YZR-M1 raih kemajuan signifikan di uji coba Sepang. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo dan Alex Rins, bersatu hati menyatakan bahwa motor YZR-M1 menunjukkan peningkatan yang signifikan secara teknis, khususnya dalam hal aerodinamika, setelah menyelesaikan uji coba hari terakhir di sirkuit internasional Sepang, Malaysia, pada Kamis 8 Februari. Dalam keterangan resmi tim, Quartararo menyatakan, mesin untuk motor 2024 lebih baik, aerodinamis juga lebih baik, tapi cengkeraman elektroniknya hilang. Tapi saya pikir, selangkah demi selangkah, kamu akan semakin dekat ke puncak. Pembalap asal Prancis itu optimis bahwa peningkatan ini dapat membawanya lebih dekat pada target pribadinya untuk berada di 2 baris pertama pada kualifikasi musim ini. Sementara itu, Alex Rins menekankan bahwa uji coba terkait pengaturan teknis sangat membantu memperbaiki konfigurasi motor. Meskipun menilai kinerja aerodinamika baik, Rins mengaku menghadapi kesulitan menghentikan motor dan ban belakang sedikit terangkat. Tapi bagaimanapun, saya cukup senang dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Kami mengumpulkan cukup banyak data, jadi mari kita lihat apakah kami bisa terus seperti ini dan terus meningkatkannya, kata Rins yang mencatat waktu tercepat di hari ketiga. Sementara itu, Direktur Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregalli, menambahkan bahwa progres di sisi aerodinamika dan mesin menjadi fokus utama tim. Tim juga memperkenalkan perangkat start belakang baru yang mendapat dukungan positif dari semua pembalap. Meskipun menyadari adanya ruang untuk perbaikan, tim yakin masih memiliki waktu selama pramusim untuk menyempurnakan performa mereka.
Semua item baru telah disetujui oleh semua pembalap dan ini adalah pertanda baik karena pekerjaan yang kami lakukan telah dilakukan dengan benar, ujar Meregali. Dalam hal kecepatan balapan, kami rasa kami telah melakukan peningkatan karena kami juga dapat melihat bahwa motornya sedikit lebih cepat. Aerodinamikanya membantu pengendara saat berbelok dan perangkat start membuat pengendara lebih sedikit melakukan wheelie dan lebih banyak akselerasi, tambahnya dengan optimisme. Dani Pedrosa kagum. Marc Marquez cepat tapi masih kaku kendarai Ducati. Siap hapus memori bersama Honda? Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez mengakui ada perbedaan feeling mengendarai motor Ducati dan Honda. The Baby Alien, julukan Marc Marquez, menyimpulkan hal itu setelah 2 hari berkendara dengan Ducati Desmosedici di tes pramusim MotoGP 2024. Pembalap tim Gresini Ducati, Marc Marquez mengaku masih belum terbiasa dan merasa kaku saat mengendarai motor Desmosedici saat menjalani tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia. Menurut Marquez, ia perlu melupakan cara berkendara yang sudah ia lakukan selama 11 tahun di Honda demi bisa beradaptasi dengan kuda besi Ducati. Sebagai informasi, Marquez menyelesaikan hari kedua tes pramusim MotoGP 2024 di posisi ke-14. Pembalap berusia 30 tahun itu mengalami penurunan posisi. Sebab, sebelumnya The Baby Alien mampu menyelesaikan tes pada urutan ke-9 di hari pertama. Setelah tes hari kedua, Marquez mulai merasakan ada perbedaan feeling mengendarai motor Honda dan Ducati. Marquez mengaku, masih belum bisa mengendalikan motor Desmosedici dengan baik saat deselerasi, pengurangan kecepatan. Deselerasi masih berbeda bagi saya dengan Ducati. Namun saya tidak kehilangan posisi apapun di zona pengereman, sebaliknya, saya malah mendapatkan keunggulan di sini dibandingkan dengan yang lain. Saat ini saya masih kalah di pintu keluar tikungan cepat, ujar Marquez. Di sini Anda perlu kepercayaan pada sepeda motor. Secara umum saya masih agak kaku saat mengendarai motor, tapi hari ini saya mulai sedikit menikmati berkendara. Itu sebabnya saya sangat ingin melakukan tugas 10 putaran hari ini. Mungkin saya berlebihan dan akan merasakannya besok, tapi tidak apa-apa, sambungnya. Lebih lanjut, Marquez mengungkapkan gaya berkendaranya harus sedikit berubah karena karakter motor yang berbeda. The Baby Alien mengakui, motor Desmosedici tidak bisa dikendarai dengan agresif layaknya RC213V. Memang benar, di Honda Anda menggunakan ban belakang dengan cara yang sangat berbeda. Saya bisa memastikannya. Saya masih menggerakkan Ducati sedikit seperti Honda. Hal itu baik-baik saja di Valencia, tapi tidak di sini. Saya perlu menghentikan kebiasaan 11 tahun mengendarai Honda. Jika Anda mengemudi sesuai ritme, itu lebih mudah karena Anda punya lebih banyak waktu, jelas Marquez. Namun jika menyangkut serangan waktu, Anda tidak memikirkannya, Anda hanya menggunakan insting. Dalam situasi seperti ini saya kembali ke pola Honda. Tapi itu bukan cara terbaik untuk mengendarai Ducati, tapi itu dilakukan selangkah demi selangkah, tandasnya. Sementara itu, Marquez masih bisa menyesuaikan diri dengan karakter Desmosedici pada tes pramusim hari terakhir. Marc Marquez full senyum, akhirnya jajal Ducati Panigale V4R. Pengalaman baru bersama Ducati hari ini bagi Marc Marquez di tes Portimao bersama para pembalap World Superbike. Marc Marquez akhirnya mengendarai Ducati Panigale V4R bertenaga 240 HP pada tes privat hari ini di Portimao. Para pembalap MotoGP Ducati juga tampil di Portimao selama 2 hari untuk melakukan tes, dimulai pada hari ini 29 dan 30 Januari, yang diselenggarakan oleh tim Aruba.it World Superbike. Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Alex Marquez, Marco Bezzecchi, dan Fabio Di Giannantonio juga turut hadir dalam tes ini. Mereka tidak diperbolehkan mengendarai motor MotoGP mereka, sehingga mengambil bagian dengan sepeda jalan raya, hanya untuk persiapan fisik. Hari ini menjadi penting karena rekrutan baru Ducati, Marc Marquez telah memulai debutnya di atas Panigale V4R baru 2024.
Marc Marquez tampak sangat puas dengan tunggangan barunya. Pertama kali ia mengendarai Ducati adalah pada tes pasca musim di Valencia bulan November lalu dengan Desmos Cedici. Sedangkan hari ini dia mengendarai Panigale V4R baru. Selain itu, MotoGP juga mengaktifkan aturan konsesi baru, yang berarti pembalap Honda dan Yamaha akan menguji motor prototipe baru mereka lebih awal pada tes Shakedown di Sepang pada 1 hingga 3 Februari mendatang. Lalu, semua pembalap MotoGP akan menjalani tes resmi di Sepang, Malaysia pada 6 hingga 8 Februari mendatang. Selain itu, Marc Marquez juga tak segan belajar dari kawakan Ducati. Sebagai pembalap pendatang di tim Ducati, Marc Marquez harus beradaptasi dengan banyak hal. Untuk membantu proses adaptasinya, Marquez tampak tak segan untuk belajar dari dua pembalap terbaik Ducati saat ini, Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Lewat kedua pembalap tersebut, ia bisa mengenal motor barunya dengan lebih baik. Secara logis, ketika pembalap baru tiba di Honda, mereka mengincar saya, ungkap Marquez. Sekarang saya akan melakukan hal yang sama dengan Bagnaia dan Martin yang merupakan dua pembalap terkuat dan membuat perbedaan. Saya harus belajar banyak hal dari mereka berdua untuk memahami cara mengendarai motor ini, tambahnya. Marquez tampak tak terlalu memikirkan soal siapa lawannya. Ketimbang memikirkan siapa lawan yang harus diwaspadainya, Marquez lebih mengkhawatirkan dirinya sendiri. Pada akhirnya saya lebih khawatir tentang diri saya sendiri karena saya harus menangani diri saya sendiri, tutur Marc Marquez sebagaimana dilansir dari Crash. Konflik Honda dan Repsol muncul setelah kepergian Marquez. RC2136 kembali pakai livery HRC. Masih belum ada kesepakatan mengenai desain livery motor pabrikan Honda untuk musim MotoGP 2024, dan seberapa menonjol sponsorship Repsol nantinya, lapor Motorsport. Kepergian Marc Marquez memungkinkan Repsol untuk mengaktifkan klausul dalam kontrak mereka dengan Honda, yang akan menegosiasikan keuangan dan mengurangi keterlibatan mereka. Akibatnya, Honda tidak ingin nama Repsol menjadi nama tim pabrikan MotoGP mereka seperti sebelumnya. Lebih jauh, pabrikan Jepang itu juga berencana memprioritaskan warna mereka sendiri yakni merah, biru, dan putih. Keputusan Honda ini tidak diterima dengan baik oleh Repsol, kata laporan itu. Negosiasi antara Repsol dan Honda sedang berlangsung untuk menyelesaikan seperti apa tampilan motor MotoGP 2024. Jumlah branding Repsol pada truk padek Honda juga diperkirakan akan berkurang tahun ini. Perusahaan minyak Repsol diketahui memasukkan klausul dalam kontrak sponsorship mereka dengan Honda, yang diteken tahun lalu, yang menetapkan bahwa mereka dapat mengubah detail kontrak jika Marquez pergi. Ini adalah tahun ke-30 antara sponsor Repsol dan pabrikan Honda, bersama-sama mereka telah menjadi salah satu kemitraan paling ikonik di MotoGP, tetapi 2024 juga merupakan tahun terakhir dari kontrak mereka saat ini, menurut Mundo Deportivo. Secara terpisah, Honda tidak lagi disponsori oleh Red Bull musim ini. Luca Marini datang menggantikan Marquez, bersama Joan Mir.